Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pengurus Mushola Nurul Huda dan para jamaah yang saya muliakan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tepatnya kalau nggak salah hari yang keempat, hari keempat ya Pak ya, hari keempat bulan Zulhijjah. Apakah keutamaan dari 10 hari bulan Zulhijjah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidak ada hari, al amalu sholih fiha ahabbu ilallah, yang amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai amal soleh yang pada hari itu. Apa hari itu? Adalah yakni ayyamal ashri, 10 hari dari bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puncaknya, tanggal 10. Itu adalah hari-hari di mana kalau kita beramal soleh, maka amal soleh kita dicintai oleh Allah dibandingkan di hari-hari yang lain. Makanya sayang kalau hari-hari ini kita tidak lebih giat untuk beramal soleh. Kalau orang dulu biasanya, nyak saya di rumah mak masih ngejalanin puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Puasa, ada yang puasa. Pak Ustadz, saya nggak kuat puasa. Ya nggak apa-apa. Habis kalau pagi kalau ngeliat nasi uduk gitu ya, kayaknya wangi banget gitu ya. Apalagi pakai bawang, pakai bakwan ya. Ya udah, kalau nggak bisa puasa, iya bisa baca Quran, bisa sedekah, pokoknya apa aja. Iya Bu ya, bisa wirid, baca selawat, istighfar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus sebanyak-banyaknya nih selama 10 hari nih, menjelang puncaknya tanggal 10 nih, hari raya kurban. Nah, itu amal kita itu benar-benar amal solehnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya. Nanti puncaknya bisa juga kurban. Tuh. Kayak Bang Soleh umpamanya mau kurban apa dikorbanin, tinggal pilih aja gitu ya. Ban ya. Jadi terus ada puasa hari Jumatnya, kita puasa tarwiyah ya. Hari Jumat besok ya. Jumat tanggal 8 tuh. Tanggal 9-nya hari Sabtu.
itu puasa Arafah, Ibu ya. Jadi puasa tarwiyah, puasa Arafah. Tarwiyah Arafah. Dulu Nabi Ibrahim ketika mimpi malam yang ke-8 dari Zulhijjah, dia mimpi suruh menyembelih anaknya, tapi ragu-ragu. Maka ragu-ragu itu disebut dengan bahasa Arabnya tarwiyah. Tuh. Baru kemudian tanggal 9-nya Nabi Ibrahim malamnya tanggal 9 itu ngimpi lagi. Ngimpi disuruh menyembelih anaknya. Nah, baru kemudian Nabi Ibrahim yakin bahwa ini mimpi memang berasal dari Allah. Mengetahui ini mimpi dari Allah, maka mengetahui bahasa Arabnya Arafah. Maka puasa Arafah, begitu Pak sejarahnya. Kayaknya puasa hari Jumat tarwiyah, hari Sabtu Arafah. Walaupun memang tarwiyah ada juga saudara kita di Muhammadiyah itu enggak puasa. Karena memang dalil hadisnya diperselisihkan, ya diperselisihkan. Jadi ada yang puasa tarwiyah, ada yang enggak, gitu. Ya silakan aja, mau puasa mau enggak, silakan. Tapi kalau mau pakai dalil yang umum, yaitu tadi tuh hadis yang saya baca tuh, mamin ayamin, tidak ada hari yang amal soleh sangat dicintai oleh Allah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti kalau kita puasa hari Jumat, berarti amal soleh kita dicintai oleh Allah. Itu pakai dalil umum. Walaupun dalil khususnya tarwiyah itu masih diperselisihkan oleh para ulama, gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, puasa tarwiyah. Kalau Arafah itu hadisnya sahih, Imam Muslim. Hadis dari riwayat Imam Muslim sahih. Kata Nabi, ma min yaumin aksara min ayya'taqiyallahu fihi abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan seorang hamba dari api neraka. Enggak ada lagi tuh hari di mana Allah membebaskan ratusan bahkan jutaan orang dari api neraka hari itu. Min Arafah, kecuali hari Arafah. Makanya kita dianjurkan berpuasa di hari Arafah. Nah, bagi saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat haji, mereka melaksanakan wukuf jatuhnya pada hari Jumat. Kita puasanya Arafah hari Sabtu, gitu ya. Ya, jadi tidak ada hari yang Allah membebaskan manusia. Jadi Allah memberikan bonus tuh Bang Mawi. Maka Bang Mawi puasa hari Sabtu tuh insya Allah termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Kalau nggak puasa ya korban atau baca Quran, banyak wirid, zikir pada Allah di hari-hari itu. Kalau Bang Soleh malah ngeliatin kambing, ya. Hari Sabtu malah dari pagi bawa anak ya bawa cucunya ngeliatin kambing. Jangan, ya boleh sih bentaran mah, tapi sisanya buat ibadah. Udah di sini aja di musola, iya jiwirid. Kalau ngantuk gampang, bilang Pak Edi, ya ada kopi, ya buah kecapi di atas pagar. Kalau ngopi kan mata jadi seger, ya nggak ngantuk ya. Buah kecapi, minum sekutang. Kan kalau orang sering ngopi wajahnya jadi ganteng. Itu kayak Pak Edi tuh. Ya Pak Edi, lihat Pak Edi tuh. Ya. Kenapa Pak? Iya mah sebenarnya sih saya nggak enak aja. Tapi kan hitam-hitam kereta api. Walaupun hitam banyak yang nanti. Subhanallah. Iya, kereta api. Iya, hitam-hitam kereta api. Walaupun hitam tapi banyak yang nanti penumpang, ya kan. Udah nggak ada ya? Ya, nah puasa niatnya bagaimana Bu? Kalau niat puasa Arafah, nawaitu sauma godin an adai sunatan yaumi Arafah lillahi ta'ala. Saya niat besok puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Waduh nggak bisa Pak Ustadz pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Iya nggak apa-apa, sah. Ya Allah, malamnya tuh kita niat tuh. Ya Allah saya niat besok puasa di sunnah Arafah lillahi ta'ala. Udah sah.
Kalau puasa tarwiyah niatnya sama. Nawaitu shauma godin an adai sunatan yaumi tarwiyah. Saya lillahi ta'ala, saya niat puasa besok di hari tarwiyah, hari Jumat. Tuh, puasa di hari Jumat tarwiyah lillahi ta'ala. Udah itu aja, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Nah, berkaitan dengan besok mau idul kurban, kita sholat. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah sunnah-sunnah di hari raya. Yang pertama, disunnahkan sholatnya berjamaah. Tuh. Jadi sholat idul adha itu berjamaah, idul fitri berjamaah, sholat taraweh berjamaah. Jadi kita sholatnya berjamaah. Kalau dulu waktu Covid ya Bu ya, sholatnya di rumah dah ya. Nah, di sini belum ada ya dulu ya sholat ya. Baru kemarin ya yang Ustadz Ali Sobari ya ceramahnya itu. Nah itu kalau kita di rumah sholat nggak apa-apa Bang Soleh. Bang Soleh jadi imam, jadi khotib gitu. Kalau di rumah, iya ini ibunya, istrinya, istri semua gitu. Tapi sekarang kan udah bebas ya, udah bebas gitu. Berjamaah. Kedua, takbir 7 kali sesudah membaca doa iftitah dan sebelum membaca a'udzu pada rakaat pertama. Jadi kita takbirnya 7 kali sesudah baca iftitah. Doa dulu Bu, baca takbiratul ihram dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus sampai selesai baru kita takbir. Sebelum baca a'udzu baru takbir Allahu akbar. Nah, di antara satu takbir ke takbir yang lain itu membaca bacanya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus pada rakaat kedua setelah 7, rakaat kedua membaca takbir 5 kali sebelum baca Fatihah. Jadi di luar dari takbir dari sujud. Jadi kan dari sujud tuh kita bangun tuh Allahu Akbar. Nah itu nggak dihitung tuh. Setelah itu baru dihitung baru pertama. Nah, 5. Jadi jumlahnya ada 12, 7, 5. Nah ini kadang-kadang suka lupa ya Pak Edi ya. Ada imam sembahyang Idul Adha kadang-kadang lupa. Tuh, iya lupa. Tuh catat. Pokoknya ingetin 7, 5. Nah, saya tuh kalau ngingat sesuatu tuh pakai metode kalau dalam pendidikan apa itu ya lupa tuh. Jadi pakai diasosiasikan kepada sesuatu. Mamanya nih, saya lagi baca Quran nih, udah nyampe ayat 35. Sebagaimana supaya saya ingat angka 35? Dekat rumah saya ada SMK PGRI 35. Iya kan? Jadi saya ingat, oh iya PGRI. Kalau saya baca Qurannya ayat Al-Baqarah 33, oh berarti SMA 33. Bisa. Jadi disamain. Nginget nama Pak Edi gampang. Ingat nama artis Edi Silitonga. Kan ada ya dulu ya penyanyi ya Edi Silitonga. Oh iya Edi. Asal jangan Edi Tansil aja ya. Waduh. Itu gampang itu Pak. Gampang nginget sesuatu itu kalau kita ingat dengan sesuatu nama gitu. Ya kan? Gampang ya. Bang Soleh, oh gampang Bang Soleh mah ya. Ya, pokoknya ingat aja dulu kita diomelin emak. Lu kalau jadi udah gede lu jadi anak soleh. Lu begitu. Akhirnya ingat Bang Soleh gitu. Gak apa-apa. Ya anak-anak muda nih kalau mau ingat sesuatu diasosiasikan. Iya. Kenalan nama cewek namanya Meriam. Oh iya. Meriam Belina. Ingat Meriam Belina. Gitu. Jadi nama-nama orang terkenal bisa sama gitu ya.
Jadi 75, jangan lupa. Kalau dia lupa bagaimana? Bangun lagi dong, sembahyang lagi. Enggak usah, hukumnya sunnah. Seandainya ditinggalin nggak apa-apa, cuma makruh. Fi mukhalafati sunnah makruh. Kaidah usul fikih. Fi mukhalafati sunnah makruh. Meninggalkan yang sunnah hukumnya makruh. Sholat habis maghrib, ba'diyah maghrib, lalu kita pulang, kita tinggalin, makruh. Pakaian masih kita pakai, wudu masih ada, ilokan sih sembahyang 2 rakaat aja nggak mau, iya kan? Makruh. Mau makan nggak baca bismillah, makruh, karena ninggalin yang sunnah, gitu. Ya. Terus yang ketiga, mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada takbir. Allahu Akbar. Ya, di bawah kuping nih, ya. Tangannya Allahu Akbar. Nah, ada juga yang sholat begini, Allahu Akbar. Ya, masing-masing aja dah ya. Masa saya mikirin ente. Ya, tuh. An Amr bin Su'aib bin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kabara fi 'idin sinta asarota. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir 12 kali. Tuh, takbiratan sab'an fil ula. 7 kali pada rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, yaitu 5 pada rakaat akhir. Riwayat Imam Ahmad. Ini dalilnya. Jadi kalau ditanya dalilnya takbir 75, ini ada hadisnya. Nabi kalau sembahyang Idul Adha, Idul Fitri takbirnya 7 rakaat pertama, yang ke rakaat kedua 5 sebelum baca Fatihah. Yang keempat, membaca tasbih di antara beberapa takbir. Itu tadi tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Tapi jangan dilaguin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu mah jangan, itu mah lagunya Jeffrey. Ya, ya, itu mah orang sa'i. Sa'i kalau umroh kan begitu tuh. Hanya orang-orang Iran pada bengong, nyanyi katanya. Orang Indonesia nyanyi gitu ya. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, la ma'buda bihaqqin fil wujud, tidak ada yang disembah di alam wujud ini illallah, kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Itu kita baca tuh tasbih, terus membaca tasbih. Yang kelima, membaca surah Al-Qaf sesudah Fatihah pada rakaat pertama, dan surah Al-Qamar pada rakaat kedua. Sunahnya Al-Qaf rakaat pertama, kedua Al-Qamar. Waduh, Pak Ustadz nggak hafal, hafalnya Qaf doang. Iya. Nah, yang kedua, atau membaca Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah. Ya, itu sunnahnya. Jadi khotib imam kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri, sunnahnya rakaat pertama sabihis, nah, rakaat kedua hal ataka. Jumat juga begitu sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kita ngelihat kondisi. Kalau memang agak lama maka diganti. Surat yang lain boleh Pak Ustadz? Boleh. Tapi jangan pendek banget. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua inna a'toina kal kausar. Sebenarnya boleh aja, apalagi inna itu kan dalilnya korban itu. Inna a'toina kal kausar. Sungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang begitu banyak. Fasolli li rabbika wanhar, salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, berkurbanlah kamu. Itu kan dalilnya itu. Ya boleh, tapi ya pendek banget, iya. Ya panjangan dikit gitu. Ya. Sabihis. Kalau guru saya Ustadz Puleh, waktu saya ikut masih ngeliling-ngeliling nemenin khotib dulu, itu Idul Adha beliau baca ayat surat pertama
la al-balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Terus. Nah, yang kedua beliau baca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Silakan, enggak apa-apa gitu. Kata bapak-bapak lah, kita mah makmum ikut aja imam ya, belakang aja. Imam amin kita amin, imam ruku kita ruku gitu. Ya. Tuh, ya, sunnahnya. Tuh. Yang keenam, menyaringkan atau mengeraskan bacaan kecuali makmum. Jadi imamnya suaranya yang imamnya suaranya yang keras. Karena kan pakai sound system ya. Ini sound system udah cakep nih. Ini besok khotibnya senang kali ini ya. Kalau begini ya, emang siapa khotibnya besok Idul Adha? Oh ya. Ya bercanda ini mah. Mau nanya Bang Soleh, senang kalau mic-nya begini ya. Cakep ini, halus. Yang ketujuh, khutbah 2 kali sesudah sholat. Keadaan khutbahnya seperti 2 khutbah sholat jadi 2 kali khutbah. Ibu-ibu biasanya khutbah kedua udah kabur, ibu ya. Udah kabur mulu, ibu-ibu mah susah. Ya, jangan kabur dulu, selesaiin dulu khutbah. Karena salat Idul Adha itu kita salat dulu, baru kemudian khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu, baru salat. Makanya nggak ditinggal Jumat. Kalau Idul Adha biasanya ibu-ibu kalau udah orang ceramah udah pada ngelepit mau kena, ya kan? Mau kena ibu-ibu mah, iya udah cepet-cepet datang aja duluan mau kenanya. Ibu-ibu biasanya mau kena udah datang duluan. Lah orangnya belum datang mau kenanya udah datang. Jarang ada orang laki ya kalau sembahyang Idul Adha datang Bang Soleh gitu ya, kainnya duluan gitu nyampe sini. Dia datang pakai celana buntung, kagak ada. Nggak ada ya, nggak ada kan misalnya ya, nggak ada di tempat saya, nggak ada. Coba ibu-ibu, kita udah datang aja, ini punya siapa? Oh, ini mah Bu Haji Kokom, ini Bu Haji Encup, Haji Encup, Haji Kokom, iya. Nah yang belakang Bu Mas Ria itu, gitu. Akhirnya, ya orangnya mah masih pada di rumah, pada masak, udah pada disiapin, ya, iya, nggak mau kegeser sekali, ibu-ibu. Tuh. Khutbah pertama yang ke-8, khutbah pertama hendaklah dimulai dengan takbir 9 kali. Nah ini, jadi kalau ketika khutbah takbirnya 9. Habis assalamualaikum, kemudian Bilal kenaik tuh, baru kemudian Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah. Boleh, atau pakai muqaddimahnya, pakai yang lain juga boleh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Boleh, muqaddimah macam-macam dah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil Islam. Boleh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Silakan. Tuh, itu biasanya tugasnya khatib gitu ya. Jadi 9 takbir. Sebagian ulama mengatakan khutbah hari raya tidak dimulai dengan takbir. Jadi kalau ada yang khatib enggak takbir, jangan dipersoalin. Waduh, pahamnya apa nih? Jangan ya. Ya emang ada dalilnya. Kita mah kadang-kadang sama sesuatu yang baru kita mah kadang-kadang ganas banget ya. Udah belum tentu salah. Ya kan? Kadang-kadang kita membenci sesuatu yang kita tidak tahu. Padahal belum tentu yang baru itu sesuatu yang salah. Itu. Jadi kita tuh kalau kata guru saya Habib Ali bin Yahya, kita tuh cenderung membenci sesuatu yang kita tidak tahu. Tuh. Itulah manusia. Padahal belum tentu yang benar yang baru itu salah, bisa juga benar, gitu. Ya kan? Sebagian ulama terus
Hanya dalam khutbah baik Idul Fitri Idul Adha dimulai dengan puji-pujian dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Yang kesembilan, sunnahnya hari raya Idul Fitri Idul Adha hendaklah diadakan penjelasan tentang zakat fitrah. Jadi kalau Idul Fitri temanya zakat fitrah gitu ya. Jangan bicaranya politik, usah ditinggal. Ya kan pernah kan dulu kan ada kan di YouTube orang ceramah Idul Adha masalah politik, kampanye, ya ditinggal sama jamaah. Jangan bawa-bawa. Kalau lagi soal sholat Idul Fitri lah, Idul Adha, Jumat lah, jangan. Ya. Dan hari raya Haji Idul Adha penjelasan tentang hukum-hukum kurban. Nah, itu yang bagus. Gitu ya. Jangan bicara yang lain gitu ya. Lagi khutbah Idul Kurban bicaranya perkawinan. Ini kan nggak nyambung ya. Jaka sembung nggak nyambung. Yang ke-10 hari raya disunahkan mandi, berhias, memakai pakaian yang sebaik-baiknya, Bu. Jadi pakaian Bang Soleh yang cakep yang punya kita di rumah. Cakep. Oh iya, syukur-syukur pakai baju gamis, Pak. Enggak apa-apa. Saya mah belum umroh, belum haji, enggak masalah, pakai aja pedi. Baju gamis warnanya putih. Tuh, yang putih yang cakep, sunahnya kan putih. Atau warna lain juga nggak apa-apa, yang penting baru. Terus pakai udang-udang Bang Soleh, ya kan? Udang-udang, pakai udang-udang bagus nggak apa-apa. Bawa tasbih yang bijinya kayak biji korma gede-gede. Kan keren tuh ya kan? Keren. Ya, yang jumlahnya 1000. Kan ada tasbih yang jumlahnya 1000, Pak. Ya seret aja di rumah kemari. Ya paling tetangga ngomong ini udah lama tuh dia begitu. Gitu. Sian ya, nggak punya saudara kali gitu. Jangan deh masalah ya. Jangan daster mah sunnahnya. Gamis nggak apa-apa Bang, pakai aja sunnah. Ya pakai di hari raya Idul Adha, itu hari raya besar. Kita tunjukkan pakai minyak wangi yang rapi, jangan pakai pakaian sembrono, ya kan? Sembahyang Idul Adha pakai baju kaos. Bacanya PT Budi Muaratek. Aduh, iya sembahyang di depan lagi di sini. Sonoan dikit ya di pojok situ ke. Maaf ya Bang Wawi ya. Emang sana dulu kerja PT. Iya. Kan ntar kayak orang sholat kan gak husu ya Bu ya. Allahu Akbar. Dilihat PT Budi Muaratek. Ini mah dekat Kamal ini mah nih. Gitu ya. Ini mah saya tahu ini mah. Kan jadi orang jadi kemana-mana pikiran. Jangan pakai yang cakep, pakai gamis, baju putih koko, cakep gitu. Tuh, kalau saya L, Bang Soleh, baju saya L. Kode ya, kode. L. Iya, kalau gamis nomor 52. Ini mah bercanda ya. Orang Belanda pakai baju merah. Kalau bercanda jangan marah. Kurban hari raya pakai wangi-wangian, mandi. Kenapa kita disuruh mandi? Sunnah mandi. Hari Jumat pun kita mandi, sunnahnya. Itu dapat pahala. Maka itulah yang membedakan antara adat dengan ibadah, tergantung dari niat. Hari Jumat nih, kita mandi biasa Bu, itu nggak ada pahalanya. Buat bapak-bapak pagi-pagi mau kerja, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak ada niat. Tapi kalau dia niatnya mandi buat sholat Jumat, nawaitul gusla lirofil hadasil miyaumil jum'ah sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi di hari Jumat, mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Maka ada pahalanya. Makan juga begitu. Makan kalau ngikutin adat, maka nggak ada pahalanya. Tapi kalau makan ngikutin agama, itu ada pahalanya, yaitu diniatin. Ini saya makan supaya ntar malam Selasa saya bisa ngaji, biar nggak perut saya lapar gitu. Cuma tadi mohon maaf saya belum makan dari rumah. Iya tadi buru-buru habis mau nyendok nasinya belum ada, belum matang. Ya istri lagi tidur, nggak enak ya, capek baru pulang. Ada siswanya katanya ditangkap polisi tawuran, kan guru harus nyelesain tugas ya kan. Kesian saya, ya Allah, udah nggak apa-apa dah, saya berangkat aja tadi. Iya, tapi nggak apa-apa ya. Bercanda ini, bercanda ini ya, jangan suka diituin, jangan.
Jangan suka diturutin. Kalau kata orang Betawi tuman. Mandi. Kalau nggak mandi, nanti badan kita kumpul sama orang, keringetan. Kalau keringetan jadi bau. Jadi orang itu kalau bau mengganggu khusyuknya sholat orang. Makanya pagi-pagi mandi yang wangi, kemudian pakai minyak wangi, pakaian yang paling terbaik yang kita punya. Itu sunnahnya. Pakai udang-udang, pakai gamis. Tuh, kalau bisa jamaah malam Selasa nih semuanya pakai semua, Pak RT nih, semua Pak Guru. Pakai semuanya, ya kan? Wali 9, ya kan ada. Wali Songo, enggak apa-apa pakai semuanya. Gitu. Dulu ada tuh orang baru mau belajar sholat. Kata bininya, abang kalau abang sholat saya najar. Saya beliin baju gamis yang paling cakep di pasar Cengkareng. Dia kasih petunjuk sama Allah hidayah. Tuis, langsung ya Allah, gua mau sholat gitu. Sholat, dia sholat. Istrinya, hatinya gunung dibilang gede, masih gedean gunung mati. Ya enggak, yang enggak mungkin hati ya kan gunung. Akhirnya dibeliin gamis. Udah gitu dibeliin tasbih yang gede-gede. Cuma kan nggak ada di Haji Ali. Ya kan Cengkareng nggak ada. Akhirnya di depan tuh ada tukang pinang. Tahu nggak tukang pinang? Tukang pinang yang iya biji pinang yang gede-gede tuh ya, yang kayak buah apa kedongdong ya. Iya, habis nggak ada kata bininya, udahlah pakai benang kenur, ditusukin aja sama benang kenur. Tusukin ya, bawa. Datang ke masjid sholat Jumat jam 9 udah nyampe. Usai jam 9 masih tutup tuh masjid. Iya, ada anak muda mau pipis ngelihat, Masya Allah ada wali gitu. Ya udah. Kacau kan ya. Ya udahlah kagak usah dijelasin lah ceritanya nanti aja ya. Nah kita lanjut lagi nih. Sampai mana tadi tuh ya? Di 10:11 Rasulullah menyuruh kami pada hari raya supaya memakai pakaian sebaik-baiknya. Tuh, jadi Rasulullah amarona, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil idaini antal basa azwada manajidu. Jadi Rasulullah menyuruh kita pakai pakaian yang paling bagus, yang sebaik-baiknya. Terus pakai wangi-wangian, beli datu Bang Soleh wangi-wangian, ya. Terus kemudian berkurban bagi yang punya rezeki dengan binatang yang kambing yang gemuk-gemuk. Itu. Jadi Rasulullah itu nyuruh kita pakai pakaian. Yang 11 ya. Disunahkan makan sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu, sunnahnya makan. Walaupun nggak ada nasi, ada korma makan korma, ya. Ada buah atep makan buah atep, ada biji ketapang makan biji ketapang. Kan Lebaran mah ada aja makanan ya. Nah, atau mau makan kongguan, ya kan? Silakan kongguan. Tapi kalau saya memang udah nggak pernah makan biskuit dari kaleng Pak. Udah nggak pernah. Iya saya udah dulu udah nggak pernah kalau ditawarin Pak Ustadz mau biskuit dari kaleng, saya nggak mau makan. Iya pada berdarah Bu makan biskuit dari kaleng. Iya tuh saya kalau pulang ke Rumpin ke rumah mertua tuh istri kita mau udah seneng ya kita bawain itu kongguan sampai sono ditukar sama dia kongguannya dikeluarin diganti sama jipang. Jadi di dalam biskuit, di dalam tempat biskuit dalamnya kacang, jipang, orang Rumpin begitu. Ya Allah, penipuan itu. Iya nggak? Orang udah maaf-maafan, udah nggak ada dosa jadi dosa tuh, iya kan? Disunahkan makan. Kalau sehari raya Idul Adha disunahkan tidak makan. Jadi ibu-ibu besok jangan makan Bu, jangan makan dulu ntar. Saya lontong Bang Mawi makannya ntar. Ya. Saya tuh begitu tuh, biasa dulu waktu di Almarid, kan rumah saya di Almarid tuh samping. Saya kalau sembahyang remaja sih itu biasanya makannya di rumah Pak Haji Rahmat, Haji Mantri, dokter. Nah beliau tuh sediain tuh makan tuh, sediain makan setiap hari Raya Idul Adha buat pengurus Masjid Almarid. Jadi saya ikut tuh bareng-bareng. Kadang-kadang kalau pas saya pulang khutbah di Almarid pada duduk aja bengong aja. Loh kok nggak pada makan rumah Pak Haji gitu. Saya bilang aja begini, saya bohongin, bapak-bapak saya ketemu Pak Haji, kata disuruh ke rumahnya semua. Iya pada ke rumahnya semua, padahal mah nggak disuruh, pada makan aja. Iya, maksudnya nemenin saya biar saya bisa makan. Tuh, sunnah. Apalagi di sini disiapin ya, Bang ya. Wih mantep ya, habis Idul Adha siapin. Ya subhanallah, cakep itu, berarti ngikutin sunnah Nabi nih, ya.
Sunnah Nabi. Iya, mantap. Buat anget-anget, mantap banget ya. An Zubaidata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a. Nabi tidak makan di hari raya Idul Adha sampai beliau kembali. Jadi Nabi nggak pernah. Nabi pulangnya baru makan ya. Yang ke-12, ketika pergi sholat hendaklah melalui satu jalan, kembalinya jalan yang lain. Oh, Bang Soleh rumahnya di mana belakang ya? Nah, lewat sini kan, Maria. Ntar pulangnya lewat sono. Oh, rumah Pak Haji Mutar, rumah Pak Iwan. Udah, ntar nyampainya ke situ lagi. Sunnahnya pulang lain arah. Ya, kenapa tuh bisa begitu tuh? Kemungkinan biar kita silaturahminya lebih banyak kali ya. Iya, Bapak sini. Ntar Bapak keluar ke situ tuh. Ya, terus ke RW 4 terus sono. Ustadz Ali Sukron. Terus ke Haji Tabol, terus. Cuma kan zaman nanyain orang mau motong. Ya paling tetangga ngomong udah lama begitu. Ya. Sunnahnya jalannya beda ya. Beda. Yang ke-13 hari raya disunahkan takbir di luar sholat. Waktunya Idul Fitri, terbenamnya matahari pada hari raya sampai imam mulai sholat. Itu Idul Fitri itu. Kalau Idul Adha disunahkan itu dari mulai malam takbiran sampai kemudian hari-hari tasrik. Tanggal 11, 12, 13, 4 ya, 10, 11, 12, 13 tasrik. Nah itu kita disunahkan takbir. Jadi takbirnya lebih banyak Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Makanya Idul Fitri oleh ulama disebut Idul Asgor, lebaran kecil. Kalau Idul Adha disebut Idul Akbar, hari raya yang besar. Tuh, kenapa besarnya? Karena takbirnya mutlak dia, bisa 4 hari. Sedangkan Idul Fitri takbirnya cuma sebentar. Tuh, makanya di musola ini habis Idul Adha tetap takbir sampai tanggal 13 sunnahnya. Terus takbir, nggak usah baca yang lain, takbir aja. Nah, kalau ada yang ngaruh-ngaruh ya nggak ngaji berarti dia nih ya. Berarti yang ngaruh-ngaruh dia nggak ngaji. Ini ngaji nih malam Selasa Pak. Akhirnya kan jadi dia ikut ngaji. Biar tahu takbir. Makanya hari raya Idul Adha itu hari raya besar. Itu kata guru saya kalau di Arab, di Mekah, hari raya Idul Fitri itu sepi Pak. Beda sama kita. Di sana paling ngasih pada permen. Pada ngasih permen doang. Nggak ada tuh yang pulang kampung. Kalau kita kan di sini hari raya Idul Fitri luar biasa. Ya kan bela-belain ya kan. Mobil udah penuh, di atas dipakein apa tuh terpal, pakai barang-barang. Wah pergi kemana aja dah hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Pakaian yang bagus-bagus. Terbalik, sebenarnya harusnya kita rayain Idul Adha, pakaian yang bagus-bagus, pulang kampung. Makanya kita kalah sama orang Madura. Lihat orang Madura, Idul Fitri dia dagang 24 jam buka Madura, nggak pulang. Ntar dia pulangnya Idul Adha nih kayak begini nih, pulang tuh tukang sate tuh di depan Nur Amal. Dia emang nggak pulang. Tuh. Ntar Idul Adha dia pulang. Kenapa? Karena orang udah pada makan sate di rumah. Sepi. Bang Mawi tahu aja. Tuh, ya. Begitu, makanya kita salah. Makanya besok rayain nih, rayain besar-besaran hari raya Idul Adha. Karena itu Idul Akbar, hari raya besar. Kalau Idul Fitri hari raya kecil. Tuh, ya. Kayaknya segitu dulu dah. Ya, silakan yang ada persoalan. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Davin. Saya mau nanya, ini yang masalah niat Pak Ustaz. Tadi kata Pak Ustaz kan mandi sebelum sholat Jumat itu sunnah kan, mandi biasa tuh gak dapat, maksudnya beda gitu.
Nah, niat di sini tuh bacaan lafaz niat yang seperti tadi, yang misal usoli atau nawaitu, konteksnya lafaz niat atau niat yang di dalam hati, Pak Ustaz, yang dinilai itu sesuai dari kita baca atau hati kita meniatkan untuk beribadah, memberikan sunnah. Nah, itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Ya, kalau hari Jumat pagi kita mau mandi, kita niat. Ya, niatnya semua di hati ya. Kemudian kita ucapin nawaitul gusla, saya niat mandi. Nawaitul gusla lirafil hadasil asgori, untuk mengangkat hadas kecil. Mi yaumil jum'ah, di hari Jumat, sunatan lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesia aja di hati, ya Allah saya niat mandi sunnah di hari Jumat lillahi ta'ala. Gak apa-apa pun begitu ya. Jadi kita ucapin boleh, nggak diucapin boleh gitu ya. Karena niat itu yang paling penting adalah di dalam hati. Karena an-niyatu qasdu syai'in, niat itu menuju sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan perbuatan. Wa mahalluha fil qalbi, niat adanya di mana? Kata Imam Syafi'i, di dalam hati. Wa talaffuzu biha as-sunnatun, sedangkan melafatkan niat hukumnya sunnah. Karena Nabi ketika memotong Idul Kurban, Nabi ngucapin. Jadi bukan diam aja Nabi, enggak. Yang Nabi ngucapin ya kan. Kemarin kita udah bahas ya hadisnya ya, bahwa Nabi mengucapkan ya Allahumma taqabbal minka wa ilaika, ya Allah terimalah korban ini, korban aku ya kan, korban keluargaku, semua kan pakai diucapin. Ya, jadi sunnah aja. Kayak sholat juga usolli, fardol gitu. Nikah juga kan niat nikah, ya saya niat nikah, tapi kan diucapin ijab kabul. Masa di dalam hati aja apa penghulu? Susah. Ya, orang bingung ya itu. Jadi nggak ngucapin kalau itu mandi ya nggak apa-apa. Ya, sunnah aja. Itu yang membedakan antara adat dengan agama. Adanya di niat. Ya. Ada lagi silakan. Bacanya di dalam hati aja Pak. Iya nggak apa-apa. Di dalam hati aja kalau di kamar mandi gitu ya. Niatnya di dalam hati. Karena ada lafaz Allah gitu ya. Jangan pakai cincin juga, kalau ada lafaz Allahnya jangan dibawa gitu. HP gimana HP? Ada Al-Qur'annya kan nggak dibuka. Kalau HP-nya dibuka ya nggak boleh. Kan aplikasinya nggak dibuka kan? Iya nggak apa-apa gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Ya, ya, anak muda nih semangat nih, ya nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Miko. Miko yang buat nasi uduk bukan itu? Miko. Mika ya. Itu Mika Ustaz. Iya. Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi kan Ustaz menjawab tentang sunnah-sunnah dan keutamaan-keutamaan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Terus saya ingin bertanya, apakah ada larangan di antara 10 hari Zulhijjah itu? Ada larangan-larangannya nggak Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagi orang yang mau kurban disunahkan tidak memotong kuku, memotong rambut, ya makruh. Ya, bagi orang yang mau kurban. Bang Saleh kurban nggak? Berarti yang mau kurban ya, yang mau kurban disunahkan tidak memotong kuku, memotong rambut gitu. Terus juga ada lagi persoalan yang kemarin ada Ustadz nanya sama saya tuh di WA. Ustadz, kok sembahyang kita kok nggak ngikutin ukuf di Mekah gitu? Di Mekah hari Jumat. Masa kita puasanya Arafah hari Sabtu, ya kan? Padahal Mekah sama Indonesia kan bedanya cuma 4 jam.
Iya kan? Di sini nih, ini kita lagi ngaji nih. Di sono kan lagi sholat asar. Iya kan? Iya, itu bagaimana katanya dia. Waduh, ini orang pada bingung ini. Masa pemerintah akhirnya ada yang bilang nih puasanya puasa Nusantara nih, gitu katanya. Puasa Nusantara, Islam Nusantara nih. Ya Allah, segitunya saya bilang. Ya enggak, memang setiap patokan puasa Arafah enggak ngikutin wukuf, Pak. Jadi Nabi itu puasa jauh 9 tahun sebelum adanya wukuf haji. Nabi udah puasa Arafah, puasa Tarwiyah itu patokannya tanggalnya. Di setiap negara tanggal berapa di Indonesia? Nah, ya kan? Sekarang nih jatuhnya hari apa? Sabtu. Ya berarti Sabtu. Enggak harus ngikutin ke wukuf di Arafah gitu. Jadi patokannya tanggalnya. Zulhijjah tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya kapan? Kan pemerintah udah ngelihat, udah neropong, ya kan, bulan. Dilihat, waduh, bukan hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya hari Sabtu, ya berarti kita puasanya Sabtu, begitu. Jadi patokannya bukannya wukuf di Arafah. Kalau ngikutin wukuf di Arafah repot. Australia nggak bisa ikut, nggak bisa dia. Kenapa? Dia orang lagi wukuf maghrib di Australia. Ya bagaimana dia mau puasa maghrib? Ya kan? Nggak sah. Ya kan? Nggak bisa. Sebab setiap wilayah negara punya matlak masing-masing. Terbitnya bulan masing-masing. Bahkan dulu aja Syam sama Madinah beda lebarannya. Syam, Syria lebaran hari Jumat, Madinah hari Sabtu. Padahal kan negaranya Arab. Karena beda-beda bulan terbitnya, gitu ya. Jadi harus dipahamin, bukan ngikutin wukuf. Nggak ada wukuf, tetap puasa Arafah. Tuh, tetap puasa Arafah. Begitu ya, ya Pak ya. Itu. Saya rasa udah nggak ada kali ya. Kita tutup dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.